Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat luar biasa dan tentunya suatu musibah yang dialami oleh Indonesia, tetapi berdampak buruk juga ke negara tetangga yaitu Malaysia. Dan Malaysia mempunyai jalur tersendiri untuk menuntut apa yang sedang terjadi di Malaysia akibat Indonesia. Mari kita simak videonya. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia juga akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan ini akan dibawa langsung ke Sekretariat ASEAN. ASEAN. Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak memburuk. Di Serian, indeks pencemaran udara mencapai 242 pada Jumat pagi, masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap bahkan membuat hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Malaysia berharap mekanisme ASEAN dapat mempercepat koordinasi dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Ya, seharusnya emang Indonesia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia, tetapi juga berdampak buruk ke tetangga yaitu Malaysia. Dan ya begitulah apa yang akan diterima oleh pemerintahan Indonesia ketika Malaysia akan melaporkan ke ASEAN. Dan di sini komentarnya sangat luar biasa, kecewa dengan pemerintah sendiri, lebih sigap PM luar negeri, memalukan. Terus gua dukung Malaysia kalau posisinya kayak gini. Masih banyak komentar yang menyinggung Indonesia, dan kita menyaksikan video seterusnya. Malaysia dan Brunei kompak, asap RI kini resmi dibawa ke ASEAN. Bukan lewat protes langsung ke Indonesia, Malaysia dan Brunei justru sepakat memakai mekanisme ASEAN untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Kenapa ini penting? Karena asap akibat kebakaran hutan dan lahan sudah berdampak ke wilayah Sarawak, Malaysia. Bahkan ratusan sekolah sempat ditutup akibat kualitas udara yang memburuk. Dalam pertemuan kedua negara, mereka sepakat memperkuat kerjasama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Artinya penanganan asap tidak lagi dipandang sebagai masalah satu negara, tapi menjadi isu kawasan yang harus dikoordinasikan bersama. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sedang memburu pihak yang bertanggung jawab atas karhutla dan menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan terus berjalan. Kalau menurut kamu, masalah asap lintas negara memang lebih efektif diselesaikan lewat ASEAN atau cukup antar pemerintah saja? Kira-kira tulis bagaimana pendapat kamu di kolom komentar. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Dan apakah akan terjadi Malaysia dan Brunei kompak melaporkan Indonesia ke ASEAN akibat asap yang menimpa Brunei dan Malaysia? Apakah itu akan benar-benar terjadi atau itu gertakan atau bagaimana? Dan kira-kira apa dampak buruk yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia? Oke, saya sekilas akan membacakan komentarnya. Kenapa Malaysia tidak membakar hutan sendiri biar sama berkabut, malah laporkan ke ASEAN? Ini komentar yang menurut saya sangat-sangat ya gitulah. Sawit Malaysia di Indonesia. Nah, ayo yang mana yang kuat? Kami rakyat Indonesia mendukung dua negara ini mempermasalahkan ke PBB. Wow, rakyat Malaysia mendukung penuh ke Brunei dan Malaysia untuk melapor ke PBB bahkan, bukan ke ASEAN lagi tapi ke PBB. Ini apakah emang sangat buruknya sekali pemerintahan Indonesia sampai rakyatnya sendiri setuju dan mendukung Malaysia dan Brunei untuk melaporkan ke PBB, bukan hanya ke ASEAN. Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan
Oke. menutup Kalau ruang terlihat memang udara sangat Kuala Lumpur ya. Jadi kami tidak tak boleh buat terlihat apa. sekali Kami cuma boleh mengharapkan hujan negara macam tersebut, sekarang negara ni Malaysia, untuk hanya menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. dikepung oleh asap. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami, supaya tidak harus tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Oke, bagaimana komentarnya? Hati-hati, negara kalian yang dibakar. Wah, ini komentar yang tidak patut kita tulis. Giliran angin segar dari Kalimantan, kalian diam. Salahkan angin yang bertiup ke Malaysia. Ini sarkas apa bagaimana, guys? Apalagi? Oke, minta bantu Upin dan Ipin. Bantu panggil Ultraman Ribut. Ini sebagai lelucon saja. Lihat komenannya bikin malu. Kenapa malah Malaysianya yang dihujat? Betul, kenapa Malaysianya yang dihujat? Padahal ini dari Indonesia. Jelas-jelas ini loh salah kita juga. Terjadi pembakaran gini. Seharusnya kita dengar kritikan mereka, lalu mencari solusi gimana biar tidak terjadi asap ini lagi. Nah, ini baru komentar yang sangat berkualitas. Kenapa kita malah menyalahkan Malaysia, padahal yang bikin ulah itu Indonesia, sedangkan Malaysia itu hanya mendapatkan dampak buruknya, mendapatkan penyakitnya saja, sehingga aktivitas yang ada di Malaysia terhentikan secara terpaksa akibat ulah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Seharusnya kita harus mengkritik pemerintahan Indonesia, bukan ke Malaysia. Kan guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Ini sekitaran saya ini sekarang sangat berkabut, berdampak. padahal masih pagi dan berkabut. Berkabut bukan sebab awan Tidak atau apa, kebayang tapi bagaimana yang betul-betul baunya, asap. bau asapnya. Hampir nggak nampak tuh masjid. Sama betul. juga nih Masjid Putrajaya. Hampir-hampir tak Berkabut nampak. juga. Bukan kabut awan tapi kabut asap. Kalau berkabut awan masih mendingan. Ini berkabut asap itu salah satu membawa penyakit untuk rakyat Malaysia. Itulah kalau hutan sudah terbakar akan kemana-mana efeknya. Termasuklah negara jiran kita betul. Malaysia terkena efeknya nih. Begitu kira-kira. Betul. Dan banyak bendera-bendera Malaysia di sekitaran sini sebab nanti di hujung bulan Agustus kemerdekaan Malaysia. Begitu lebih kurang info ya. Kemerdekaan Malaysia. Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya. Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Alasan dari pemerintah, dengarkan. Woi angin, jangan kesana balik. Kasihan tak negara tetangga kita. Masya Allah. Oke, ya begitulah respon pemerintahan Malaysia ketika ditanya oleh seorang wartawan mengenai asap kebakaran hutan sedang menimpa ke negara Malaysia. Jawabannya sangat-sangat di luar nurul kawan. Dan komentarnya juga bikin kita ngakak tentunya. Angin nggak punya paspor. Kok bisa angin nggak punya paspor? Bukti omongan Anies bener nih. Dulu ketika debat katanya Anies itu mengatakan bahwasanya angin itu tuh tidak punya KTP, dan saat ini sedang terbukti omongan Anies itu. Kualitas pejabat pilihan Prabowo, ya beginilah kualitasnya. Dulu Pak Anies dihujat ya, gara-gara angin nggak punya KTP. Nah sekarang bagaimana? Hutan Kalimantan Tengah ribuan hektar dirusak rakyat dengan cara menambang emas ilegal. Kok diam aja? Ini sangat-sangat apa? Ya koreksi untuk pemerintahan Prabowo. Jangan sampai kejadian ini, yaitu tambang emas ilegal ini jangan sampai merajalela sehingga merusak hutan Kalimantan Tengah. Oh benar kata Pak Anies, angin tidak punya KTP. Bukan KTP lagi ini mah, tapi angin tidak punya paspor. Udah bener dah, si Wawo dikasih nilai 11. Wow.
Komentar netizen Konoha emang luar biasa, sangat menyentil. Apakah itu sebuah kebetulan, atau itu fakta, atau itu hoax, atau bagaimana? Jadi bagaimana menurut kalian terhadap kejadian yang menimpa Malaysia dan Brunei, terhadap ulah atau musibah yang sedang menimpa di Indonesia, yaitu kebakaran hutan tersebut? Apakah benar dan apakah akan terjadi Malaysia dan Brunei kompak melaporkan Indonesia ke ASEAN atau bahkan ke PBB? Coba tulis di kolom komentar, dan bagaimana nanti dampak resiko buruknya yang diterima Indonesia apabila benar dilaporkan ke ASEAN. Silakan juga tulis di kolom komentar. Dan terakhir, menurut kalian siapakah yang salah terhadap musibah ini? Apakah ada benar-benar orang yang membakar dengan sengaja, ataukah emang dampak cuaca yang buruk, atau memang ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak ketahui? Silahkan juga tulis di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.